Ya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara AF dan saudara DD. Kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palingihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan, sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Artinya bahwa dia sampai mati di dalam penjara. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling, wawancara, kemudian bicara dari satu ke tempat lain sampai hampir ada 70 dokumen yang saya miliki, saya tidak tega dan kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah itu harus mendekam di penjara apalagi seumur hidup. Nah, ini adalah ini cara yang pertama. Pintu masuknya untuk mereka keluar itu adalah dengan PK. PK-nya dilakukan oleh kuasa hukum yang sudah ditangani oleh Peradi. Nah, kemudian pintu-pintunya kan sudah disampaikan. Satu, pintunya melalui dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan anaknya Abdul Kafi. Yang kedua, kesaksian palsu di BAP terhadap terduga AF dan DD. Memang ada yang berat menurut saya. Ada yang berat secara psikologi ini adalah menyangkut pernyataannya saudara Sudirman. Beratnya bagaimana? Satu sisi saudara Sudirman tuh pernyataannya sangat merugikan, ya, baik buat Peggy kemarin maupun terhadap 7 terpidana yang lainnya. Tetapi di sisi lain saudara Sudirman pun adalah orang yang dipidana. Ini kan dilema kita. Untuk itu sebenarnya ada solusi yang terbaik terhadap saudara Sudirman. Saya berharap nanti kan saudara Sudirman pasti akan jadi saksi juga di peristiwa ini. Nanti saudara Sudirman diperiksa aspek kecakapannya. Apakah dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau harus dibawa pengampuan. Nah, kalau harus dibawa pengampuan, maka keterangan-keterangan Sudirman yang terdahulu itu gugur dalam pandangan saya. Tidak bernilai. Nah, ini kan aspek sosial inilah yang saya jalankan sehingga kan sekarang kasusnya jalannya sudah mulai terbuka dan saya meyakini betul bahwa Mabes Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri akan terus berjalan pada rel yang benar. Dan ke depan kita berharap kasus peradilan yang sesat tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh ada korban-korban diakibatkan oleh peradilan yang mengadili orang tanpa fakta yang memadai, tanpa alat bukti yang memadai. Dan sudah diakui kan bahwa kasus ini tidak dilengkapi oleh Science Crime Investigation kan, tidak dimiliki. CCTV-nya sampai sekarang nggak dibuka. Nah, dari sisi aspek teknis sebenarnya kan gampang. Misalnya mereka waktu itu di mana sih bermalamnya, jam sekian di mana? Mereka kan punya HP. HP-nya kan sudah disita. Tinggal dibuka saja HP-nya. Nanti kelihatan posisinya dan ini tidak bisa dibantah lagi karena aspek sains. Mudah-mudahan Mabes Polri nanti akan menangani menggunakan pendekatan aspek sains, bukan katanya. Bertanya persoalan yang meninggal itu 2 orang sebenarnya bukan ranah saya, tetapi ranah kepolisian. Tetapi ini kan cara, kalau nanti kemudian 7 terpidana itu dibebaskan melalui PK, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Eki dan Vina? Apakah ini kecelakaan murni atau pembunuhan?
Kalau kecelakaan murni maka selesai, ya gitu loh. Berarti ada penanganan perkara yang salah. Kalau pembunuhan, nanti tinggal Mabes Polri mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Tes DNA-nya sudah, kemudian hari Senin akan diambil hasilnya, dan kuasanya sudah diberikan penuh kepada saya untuk mengambilnya. Jadi mereka sudah tidak mencampuri, aman itu. Dan kenapa sih PG Cianjur saya lakukan tes DNA? Jangan sampai netizen ini, media sosial kita ini kembangkan cocok logi. Nanti setiap ada namanya Peggy dicurigai, namanya Peggy dicurigai, kan kasihan. Untuk itu saya mengambil langkah untuk saudara Peggy Setiawan Putra Pak Cecep dari Pacet Cianjur dilakukan tes DNA atas kesadaran mereka. Itu nanti dibuktikan saja keterangan partai pasar itu benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, tinggal dijelaskan ke penyidik. Nanti kemudian beradu dengan saksi-saksi yang lain. Bahwa semenjak kedatangan kami untuk membuat LP, seluruh proses tadi kami ikuti dari kita melaporkan sampai selesai. Saat ini semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang kami bawa, semuanya dinyatakan lengkap, gitu ya. Dinyatakan lengkap artinya bahwa apa yang kami laporkan menurut penyidik, ya, karena dikonsulkan ke penyidik, ya, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan, ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu kita serahkan kepada penyidik. Itu yang bisa kami informasikan. Jadi terkait laporan kepada Aib dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Begitu, demikian. Saya yang membuat laporannya atas nama para terpidana. Diri Pak. Betul bahwa hari ini saya membuat laporan atas nama para terpidana. Dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mencari novum dan bukti-bukti baru. Ke depan masih ada lagi. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ini diterima dan terbukti, maka jalan cerita pengadilan itu jadi lain lagi. Nah, itu makanya kita membuat laporan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan diperiksa lagi tentunya, dan mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Saya kira itu saja. Pasal yang disangkakan 242 mengenai laporan palsu. Ya jelaslah kesaksian yang kita laporkan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh Aib dan Dede yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat ini ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu loh. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Ini kan berarti diada-adakan gitu. Tapi saya juga tidak boleh mendahului penyidikan, ya nanti penyidikan lah yang lebih jelas bagaimana nih sebenarnya duduk permasalahan dan siapa yang berbohong atau dan yang tidak, nanti akan ketahuan. Satu hal ya yang menjadi keanehan buat kami, saksi itu semua di BAP, tapi kecuali si AFDD ini waktu di BAP dia kemudian Tidak dihadirkan. bukan, waktu dia di BAP, dia di bawah sumpah. Artinya dari situ sudah kelihatan bahwa dia tidak akan dihadirkan. Yang lain nggak disumpah, yang lain disumpahnya di pengadilan. Kok dia disumpahnya di depan penyidik? Ini dugaan ya. Tapi marilah nanti kita lihat bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Saya udah mengumpulkan lebih dari 10 saksi kok. Yang belum pernah diperiksa itu saksinya. Saya nggak boleh sebut nama saksinya karena belum waktunya ya. Nanti ada. Tapi artinya lebih dari 10. Bang, tadi katanya AF-nya melarikan diri, apa ketemu atau gimana nih Bang? Siapa? AF-nya apa itu?
Saya nggak tahu AF-nya melarikan diri atau enggak. Ya. Kita lihat ya nanti panggilan polisi Dede datang atau enggak gitu.